Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dr. Anda RR Wahyu Heniwati MM selaku pengawas TK SD Wiljabidi Kudoarjo. Yang kami hormati Bapak Legino SPD SD MMBD selaku Kepala SD Negeri Suren. Yang kami hormati para tamu undangan dan yang kami hormati rekan-rekan serta karyawan-karyawati SD Negeri Suren. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat oleh Ibu Donasi SPD tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Budaya positif, aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita bisa berjalan tanpa ada halangan suatu apapun. Legino SPD SD MMBD selaku Kepala SD Negeri Suren. Kepada Bapak Legino SPD SD MMBD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormat beliau Ibu Dr. Anda RR Wahyu Heniwati MM selaku pengawas di wilayah Sultan Agung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat,
dan salam untuk Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui dan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Satu orang bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu kemudian aturannya satu harus pakai bahasa Jawa. Ini betul apa kebarang kalau ikan saudara mobil wanita ngambil kamar tigan sagung orang bilang saya perlu ngaturaken tabulo ingkang wonten Praja Sultan Agung ingkang sampun kersa ngrawuhi ini wonten pepatihan menika. Mugi estu pinaringan ganjaran sampuraipun saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi mawon kagem keluarga Suren umumipun, khususipun kagem kanca-kanca lan kula pribadi anggenipun nindakaken kewajiban minangka ASN anggenipun nglampahi tanggung jawabipun. Saderahipun ugi nyuwun agung sesamudra panaksama nggo pilih estu anggenipun hanambi rawuhipun kirang ngremenaken wonten sabeteng sabari kirang suposipun munggah tata krami kanca-kanca lan kula pribadi anggenipun hanambi rawuhipun anggenipun paring caos papan pelanggan dan sakjroning ubur anggenipun dalam tawis pasugatan kirang pas mungguhi kalenggahan Ibu estu nyuwun agung sih samudra panusan. Ibu bapak ingkang kinurmatan lan ingkang kula hormati, menggah saderasipun babagan adicara menika Ibu. Yang pertama bahasane Jin Jawa karo Indonesia. Yang pertama, saya merasa bangga dan senang bahagia dengan salah satu rekan guru ikut di kegiatan guru penggerak, sehingga insya Allah lahir batin saya dukung, saya motivasi, saya bantu semampu saya untuk bisa melaksanakan program ini dengan sukses. Namun demikian, tidak ada manusia yang sempurna. Di sana sini masih ada kekurangan. Untuk saya pribadi menggarisbawahi bahwa di dunia belajar kata salah adalah wajar. Namun demikian 1, 2, 3 kali paling banyak tidak salah selamanya, karena dengan kesalahan itu dan sadar akan kesalahan adalah jalan menuju kebenaran. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk Bu Nur Aisyah SPT yang telah ikut program guru penggerak dan hari ini melakukan kegiatan aksi nyata. Untuk itu saya berharap teman-teman semuanya, baik itu yang PNS, P3K dan yang belum, saya berharap untuk bisa mengikuti program apapun yang dilaksanakan oleh negara, oleh pemerintah. Pas buat saya untuk pelaksanaan kegiatan hari ini sebagai motivasi buat teman-teman. Mudah-mudahan besok Pak Nur bisa mendampingi teman-teman untuk ke jenjang guru penggerak berikutnya dan program pemerintah selanjutnya. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan diseminasi budaya positif betul-betul menjadi positif dalam kegiatan di dunia pendidikan.
saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu sambutan kepada Ibu Dr. Anda RR Wahyu Heniwati MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD Suren yang saya hormati, Bapak Legitno SPD MMPD. Di sini pemateri saya angkat menjadi yang kedua, yang saya banggakan, ya, Bu Nur Asia. Oh, kenapa apa tak bangga ke? Mestinya penyanyi sudah besok. Mergane nek ora tak banggake engko mutung ora sida dadi guru penggerak. Nah, apa sih? Yang berikutnya Bu Eni, ini kepala sekolah lintas Dabin, tapi masih se-Indonesia Raya Kutarjo. Kemudian Bu Asmara dan para guru yang lain. Saya dituntut untuk datang ke Suren itu terkait dengan pertama surat undangan yang dikatakan sendiri oleh pemateri. Tapi sebelumnya memang Gubernur sudah mendekati saya dan sayalah yang meminta untuk datang ke sini dengan meminta surat undangan. Kinten-kinten undangannya untuk apa? Pak. Berarti besok aksi nyata yang berikutnya aku sudah lagi. Pamane ngoten, sing sepisan. Jogo silaturahmi. Lah ya? Sing ping pindho. Aku butuh ilmu-ilmu tentang guru penggerak. Mergane kula sampun mboten dekat guru penggerak. Pisan wis ra gaduk, ping pindho ora mlebu. Nggih. Nek kula mboten golek, ora arep oleh. Lah carane lek golek nang ndi? Ayo nang gone anak-anak sing padha CGP. Namun ketika kembali ke depan tanggal 3 waktu itu kita ke Purbalingga ya Pak ya, dan para guru diantaranya rahasia. Dengan demikian Pak Kepala Sekolah, saya menilai karakter Bu Nur itu tinggi. Lah saiki nek Bu Nur wis duwe subosita sing kaya ngono, kok aku diundang ora mangkat, kira-kira lucu mboten Bu Man? Lucu Bu, lucu nggih. Kula dateng. Nggih, kula dateng. Kejawi silaturahmi ingkang angka kalih kula kepengin ngangsu, ingkang angka 3. Gede cilike kena nggo gawe motivasi. Saya akan menyemangati diri saya sendiri, syukur bagi bisa menyemangati panjenengan odo. Sing mangke arep padha mirengke penerapan budaya positif yang sudah Bu Nur lakukan. Nah, kepada Bu Nur sendiri saya minta untuk bisa lebih menjadikan percaya diri. Di sini adalah bengkel ya. Di sini bengkel. Nanti Bu Nur akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan, yang sudah diterapkan di SD Suren, kemudian minimal diseminasi ini diikuti, dihayati oleh guru-guru yang ada di sini terlebih dahulu, melebar ke Semau Dalman 2, melebar ke Karangrejo. Itu maksudnya. Nah, di sini ada calon guru penggerak, maka berkolaborasilah. Guru penggerak itu tergerak dan menggerakkan. Jadi ketika dia ditanya, dia diajak diskusi kok ora gelem banget. Karena dia telah mendapatkan ilmu yang lebih di depan kita. Kalau kita masih di belakangnya jauh. Itulah salah satu kepentingan bahwa saya datang atas undangan kepala sekolah. Terus saya bilang sama Bu Nur, kita dengan harus ini didukung sepenuhnya oleh kepala sekolah dulu ya. Yang lain kan tidak seperti ini. Jujur, dari keempat yang sudah saya datangi Pak Legino, di sini tampak siapnya lebih tinggi, paling tinggi. Nah, mudah-mudahan secara fisik ini menentukan atau mencerminkan kesiapan Bu Nur
secara mental, karena ada penghayatan yang selanjutnya akan ditiru oleh teman-temanku. Nah, pada aksi-aksi nyata berikutnya silakan dikembangkan. Nek saiki mampu koyo ngene sesuk juga ke. Kan tidak harus dengan yang mewah. Diakui maupun tidak, guru penggerak adalah membawa pembaharuan sekolah. Mengakui tidak Pak Agus? Coba kita di kelas sekian hari. Dia belum tidak dan pinter. Karena dekatnya setiap sore. Setiap sore dan sedikit menomorduakan keluarga karena jam-jam itu jam-jam untuk keluarga. Tapi tidak mengapa. Besok Bu Nur akan mendapatkan yang lebih dari yang sekarang ditinggalkan. Kita tidak tahu itu Allah yang akan tahu. Sementara itu saja dulu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mari kita sambut baik. Ini terutama saya yang menyambut baik hal ini. Orang gendang loh Pak, ini karena ilmunya. Untuk itu selamat Bu Nur. Silahkan dilanjutkan dan saya akan menghayati sampai akhir nanti sehingga saya pulang akan mendapatkan sesuatu yang baru dan akan saya tularkan kepada teman-temanku yang lain. Ya. Saya berjanji pada diriku sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan budaya positif kepada Ibu Nur Asia SPD, kami persilakan. Terima kasih Mas Agus selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Randa RN Wahyu Heriwati MM atas kehadirannya, Bapak Kepala Sekolah Bapak Aligino SPD SDM MPD. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu tamu undangan beserta karyawan SD Negeri Suren atas investasi waktu juga tenaga yang diberikan. Sebelumnya saya minta maaf dahulu Bapak Ibu, di sini bukannya saya merasa bagaimana ya, tapi di sini saya hanya berbagi saja, berbagi atas ilmu yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan dalam modul 1. Langsung saya mulai saja Bapak Ibu. Ini tugas dari calon guru penggerak di Angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Konsep-konsep inti yang terdapat pada budaya positif diantaranya yaitu ada disiplin positif, teori kontrol guru, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, juga segitiga restitusi. Konsep yang pertama adalah disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Konsep yang kedua adalah teori kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai pendidik mempunyai 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Di antaranya adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Ya, di sini nanti kita akan bersimulasi Bapak Ibu. Saya mohon kerelaan teman-teman yang mau mempraktekkan. Ya, silakan Bu Sri Utami bersama Ibu Dewi Susanti untuk memperagakan tentang teori kontrol.
Ya, di sini nanti ceritanya ada teman A dan B. Kan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa yang Anda pegang itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga, dan Anda harus bisa mempertahankannya supaya tidak terbuka oleh orang lain. Dan peran Bu Dewi Susanti adalah sebagai B, beliau adalah sebagai orang yang mencoba segala cara untuk membuka kepalan Bu Sri Utami dengan berbagai cara, bisa mengintimidasi, bisa membujuk, merayu, menggelitik dan sebagainya. Ya, silakan monggo dipraktekkan. Ayo, Sri, kamu punya apa ini sih? Apa? Kok dipegang terus? Aku mau lihat loh, aku nanti punya sesuatu. Boleh nggak? Nggak mau dilihat ini punya aku. Punya coklat. Loh, kamu mau coklat nggak? Masa nggak mau coklat? Uang. 5.000. Nggak mau 5.000. Aku punya banyak. 10.000 deh. Pakai apa? Masa nggak boleh diminta? Dikit aja, ngintip dong, ngintip. iya Masa ya. nggak boleh sih? Terus aku biar tahu gimana? Harus aja tebak sendiri. Apakah ini rahasia apa sih sebenarnya? Ada, nanti tahu. Kamu minta apa deh? Ya. Ya, terima kasih. Tetap di tempat sebentar ya. Ya. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Beliau berdua ya, terima kasih. Sekarang gantian. Bu Dewi Susanti yang menjadi A dan Bu Sri Utami yang menjadi B. Ya. Udah punya banyak. Mati-mati. Apa kamu gak dekat-dekat? Ngobrol. Makasih kamu. Sini. Nggak mau. Kamu mau apa? Sampai sini. Oh iya. Silau. Gimana? Kamu kok dekat-dekat mau apa? Aku mau tahu kamu punya apa. Ya nggak boleh kok. Ngomongin aku. Ya nggak boleh. Bakso ya? Sama esnya nggak? Tapi nggak, aku pakai nyala. Enggak. Coba ya. Nggak, jangan bakso. Apa sih itu? Premier boleh. Kalau premier, tapi 2 bungkus ya nanti kalau pulang. Boleh nggak? Apa itu cuma merah-merah tadi? Boleh nggak apa-apa? Baik hati. Iya. Tahu kan ya? Ya sudah nggak apa-apa. Sambil tapi nanti ya. Jangan lupa. Ya, terima kasih sudah kami dan bisa dibagi ya. Ya, berikut adalah tadi simulasi tentang penerapan teori kontrol. Nah, setelah sudah dilaksanakan simulasi kontrol bahwa tadi Bu Sri Utami tetap berpegang teguh tidak membuka tangan kepalanya ya. Alasannya apa kira-kira tadi ya Bu Sri Utami? Kenapa tidak membuka kepalanya? Nanti tahu apa yang ini dia tahu. Oh begitu ya, terima kasih. Kemudian kalau Bu Destunya agak membuka sedikit kepalanya ya. Ya karena saya kepingin terampil Bu. Oh iya. Berarti Bu Sri Utami sukses membujuk ya. Terus nggak apa-apa lah. Ya, Yang berat. pertama boleh makan. Ya betul. Jadi saya kenyang. Bahwa teori kontrol itu adalah yang mengontrol sesuatu segalanya itu adalah siapa? Bahwa diri kita sendiri, bagaimana keteguhan kita dengan prinsip kita. Begitulah sedikit kilasan tentang teori kontrol. Stimulus respon itu adalah realitas, yaitu kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda seperti simulasi tadi. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal.
Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah dalam teori kontrol, berpikir menang-menang. Contoh juga tentang posisi kontrol guru ya, yaitu yang pertama sebagai penghukum, bahwa di mana seorang penghukum itu bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau adat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini biasanya: patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu, terakhir selesai. Ya. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini pada membuat merasa bersalah. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu tentang perbuatan kamu yang seperti ini. Jadi lebih seperti mengintimidasi yang membuat merasa bersalah. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Jadi seperti teman mereka, guru dan murid ini. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu sebagai posisi guru sebagai teman. Adalah posisi manajer. Posisi ini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, biasanya kata-kata yang muncul adalah apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Nah, ini adalah contoh kata-kata posisi guru sebagai manajer, dan ini adalah posisi yang sangat bagus sekali untuk guru. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini saya juga baru tahu tentang teori restitusi ini setelah saya mengikuti pembelajaran CGP ini. Yang pertama ada teori motivasi, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita miliki. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu Goshen 2004. Di sini saya mempunyai beberapa kalimat, coba Bapak Ibu tebak, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat bahwa saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Oh iya, hukuman ya. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lapangan basket. Ya, termasuk hukuman. Ya.
Yang ketiga adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas, di meja tulis. Betul, karena bukan hukuman fisik ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, pintar semua Bapak Ibu ya. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki sebelum karena tidak menjawab pertanyaan. Termasuk hukuman, tapi sekarang sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya tidak ada hukuman untuk para siswa. Jadi lebih ke kita mengarahkan, membimbing supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang konsep yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah diagram tentang kebutuhan manusia, yaitu ada penguasaan, bertahan hidup, kemudian kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa Yang kelima adalah ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa hingga kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ya, ini adalah konsep yang keenam, yaitu segitiga restitusi, di mana kita bagaimana mensikapi permasalahan pada anak didik kita. Ada 3 kegiatan, yaitu bahwa kita harus bisa memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu Bapak Ibu, jadi ketika anak berbuat salah, kita cari dulu, kita gali dulu. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa sehingga dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ya, sebelumnya saya akan memutarkan video tentang contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan membuat kesepakatan akan membagikan kertas. Nanti kamu tuliskan di kertas itu kesepakatan apa yang kamu inginkan di dalam pelaksanaan pembelajaran, dan itu harus kita laksanakan bersama. Siap ya? Ya, yang sudah dapat kertas boleh mulai menulis. Yang sudah
Contoh dari praktek kesepakatan kelas. Sekarang akan saya putarkan juga contoh tentang praktek segitiga restitusi.
Ya, demikian Bapak Ibu adalah contoh praktik dari segitiga restitusi, di mana praktek ini adalah dilakukan ketika anak mempunyai suatu permasalahan. Jadi ketika anak membuat suatu kesalahan, kita tidak harus langsung menghukum, langsung membuat dia itu merasa bersalah, dia itu membuat suatu kesalahan. Jadi bawalah si anak ini ke dalam suatu ruangan tersendiri, buatlah si anak ini merasa nyaman dahulu. Jadi kita menanyakan kenapa kamu seperti ini, kemudian apa. Jadi biarkan anak tersebut mencari solusi dan mengetahui kesalahannya ada di mana. Itu adalah sekilas tentang segitiga restitusi. Dan alhamdulillah sepertinya paparan dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kepada benar. Dengan apa? Tadi hal baru kita sama-sama dengarkan ya. Restitusi itu hal baru. Restitusi cara pakai dino ki ono rene wis nuduhke karepe opo. Nah, di sisi lain ilmu berkembang. Pengenane IKN nek kaya ngono nggih. Saiki wis tambah meneh. Saiki tambah meneh yang penggerak wis ana meneh restitusi. Kita harus menghadapinya dengan arif dan bijaksana. Sekarang kalau ukur dari guru penggerak, ketika saya sebagai guru mengerti ilmu yang dulu, kemudian ilmu yang baru seperti ini, saya pertimbangkan, saya komparasi. Ya aku le dadi Bumar, le dadi Bu Asmara, tapi arep sithik-sithik menerapkan teori yang baru, tapi berpikir tentang teori lama. Menurut Bunur bagaimana? Terima kasih kepada Bu Heni. Nah, tentang penerapan segitiga restitusi, ada juga penerapan ilmu yang dulu ya Bu. Nah, biasanya kalau anak mempunyai suatu kesalahan, kalau yang ilmu dulu itu langsung langsung memberikan hukuman begitu ya. Dan pada pengembangan yang sudah saya pelajari dalam modul JKP, bahwa suatu tindakan penghukum yang dilakukan oleh guru itu kurang pas, ya kurang pas diterapkan di dalam siswa. Iya, jadi maka dikembangkan, karena kalau hukuman itu rasanya seperti bagaimana ya, mempengaruhi sangat tentang mental anak ya Ibu ya. Jadi kalau diberi hukuman rasanya, aku diberikan hukuman guru, rasanya tuh pasti akan memorinya sampai ke jenjang berikutnya. Makanya ada perubahan supaya mental anak tidak down, tetap semangat dan mengerti akan kesalahannya dan bagaimana cara memperbaiki dari kesalahan tersebut, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Terima kasih, yang ini sudah dijelaskan. Saya lanjut sekali. Tadi disampaikan di sana, setiap anak memiliki masalah. Kemudian ada yang bermasalah. Saya akan tanya kepada seorang guru, saat ini yang menjadi guru adalah Bu. Pada prinsipnya secara umum adalah anak kita adalah semua bermasalah. Cuma ada yang permasalahannya lebih menonjol. Kalau tadi dikatakan negatif, nampak positif. Bahkan saya tanya nanti Mbak Nurul positif telat atau positif hamil, ternyata positifnya dalam belajar bersikap. Yang saya tanyakan, apakah bagaimana sikap guru kalau guru itu punya pemahaman bahwa anak kita yang di dalam kelas itu adalah bermasalah semua. Jangan berpikir negatif. Yang saya sampaikan, bagaimana sikap ibu untuk menghadapi anak dalam satu kelas ini sama. Artinya yang baik, yang pintar, yang bodoh, yang nakal, yang itu mohon penjelasan.
Terima kasih Bapak Kepala Sekolah untuk pertanyaannya, dan di sini saya berusaha menjawab versi saya sendiri ya Bapak ya. Mungkin di sini tidak ada benar dan salah ya, hanya pendapat dan tanggapan. Nah, seperti permasalahan yang diberikan oleh Bapak sekolah apabila di dalam satu kelas terdapat siswa yang semua bermasalah, dan tentunya permasalahan anak itu berbeda-beda tingkatannya, ada yang sedang, ada yang nakal biasa, ada yang nakalnya level tingkat tinggi sehingga membuat guru itu juga stres berat gitu ya. Saya juga pernah mengalami. Nah, kalau karena secara klasikal seperti ini, saya juga pernah namanya pertama yaitu secara klasikal juga. Jadi saya memberikan pemahaman dahulu ya tentang kesalahan-kesalahan dan juga tentang efek apa yang akan kalian terima, misalnya nih, apa yang anak-anak akan terima jika kalian melakukan kesalahan tersebut. Efeknya, akibatnya juga akan buruk tentunya kepada si anak dan juga lingkungannya. Nah, setelah sudah diberikan pemahaman, kemudian masih ada juga anak yang masih bandel nih ya, karena kenakalannya sudah tingkat overload gitu ya. Jadi kita berikan ruang tersendiri Bapak Ibu ya, kita ajak anak tersebut ke ruang BP atau PK jika ada, atau ke ruang KS. Kita posisikan kita sesuai dengan posisi kontrol tadi ya, kita sebagai apa ya, teman. Betul sekali, kita posisikan si anak itu sebagai teman, kita dekati. Nah, caranya juga tidak seperti ini, guru dan murid ini seperti terdakwa ya. Jadi posisinya seperti yang sudah saya praktekkan, maaf. Jadi bisa di samping, bisa jejer, agar apa Bapak Ibu, supaya si anak merasakan kenyamanan dahulu. Jadi tidak stres, aku dipanggil guru itu, aku ini aku dihukum. Nah, begitu. Jadi bawa si anak itu ke alam yang kenyamanan dahulu, supaya tingkat kesetresannya itu menurun. Begitu. Jadi kita berbicara dari hati ke hati, kenapa nak ini dan sebagainya. Tentunya Bapak Ibu sudah mempunyai trik-trik luar biasa ya. Itu salah satu jawaban dari saya. Ya. Sulit, cerdas, suka, dibalik. Itu saja, terima kasih. Ya, kembali. Ya, terima kasih. Sementara sudah terpuaskan ya Bapak Ibu. Saya juga masih belajar di sini ya. Setelah ada sesi pertanyaan, kemudian kita materi juga sudah selesai. Tentunya ada refleksi Bapak Ibu di akhir materi. Kira-kira refleksi apa ya yang Bapak Ibu dapatkan dalam materi penerapan budaya positif? Monggo, siapa yang akan menyampaikan? Oh, Pak Kadot ya, sip. Ini masternya SD Negeri Suren Ibu. Saya mau tanya tapi tidak tanyakan Pak. Iya. Untuk aksi berikutnya Bu Larati. Terima kasih. Saya hanya memberikan refleksi dari aksi nyata berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Bu Nur Asia SPD. Sangat bagus, tepuk tangan dulu untuk benar. Ini ada ilmu baru menurut saya itu ya, sampai saya kok ada segitiga restitusi ya, saya baru dengar tadi, terus terang saja ini. Dan setelah saya dengarkan baik-baik, ternyata adalah proses dalam pendidikan, dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Juga ada restitusi pendidikan tadi ya, belum disebutkan bahwa restitusi pendidikan membantu murid menjadi lebih mencapai tujuan. Benar sekali itu. Jika murid belajar tidak bisa tahu tujuannya, dia tidak semangat. Membantu disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Benar sekali. Seperti yang saya lakukan di kelas 6, terus terang saja ya, anak-anaknya super nakal. Setelah saya dekati seperti saya disampaikan benar tadi, saya anggap sebagai teman. Kalau tadi bilang, Pak Kadot mau dilirik lagi belajarnya, saya dukung. Seperti itu, karena saya anggapnya sebagai teman. Kamu
kekurangannya apa, ya seperti itu tuh, seperti benar itu tadi, benar sekali. Banyak problem, ada yang broken home, ada yang memang kurang mampu berpikirnya. Saya dekati karena saya berpikir murid adalah anak saya. Bagaimanapun sampai dia kuliah pun, sampai dia bagaimanapun tetap anak saya. Saya berpikir seperti itu. Sampai kemarin pun ada anak-anak SMP ke sini main, juga ada PR, tapi saya belum sempat menjawabnya. Seperti itu. Setelah saya dengarkan poin-poin dari pembicaraan Benar tadi tentang aksi nyatanya, memang sangat fokus. Jadi saya dapat simpulkan sebetulnya ada 3 langkah dalam pencapaian segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Benar sekali, anak sudah benar atau belum dalam melakukan kegiatannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mengapa anak bisa berbuat seperti itu? Itulah tugas guru. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Hanya itu yang sempat saya sampaikan, yang dapat saya terima dari refleksi tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gadot, tepuk tangan buat Pak Gadot Suwanto SPD. Ya, untuk refleksinya berarti siap ditanamkan di kelas ya Bapak ya? Siap. Oke, siap. Untuk refleksi berikutnya adakah dari Bapak Ibu yang lain? Oh ya Pak Agus monggo. Ini Bapak guru termuda ya di SD Negeri Suren. Maka Pak Agus silakan ke depan. Oh di situ saja. Memori nggak kuat ini. Terima kasih kepada Nur yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Memang dari kami itu belum banyak mengetahui mengenai banyak teori-teori dan sebagainya, sehingga adanya diseminasi seperti ini bisa memberikan kami banyak sekali informasi dan pengetahuan. Dan tadi yang paling dari saya yang paling menyentuh terhadap saya, paling menyentuh itu pada bagian teori kontrol, yang mana ada beberapa macam posisi guru, ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer, yang mana kita sebagai seorang guru itu harus bisa memposisikan diri kita, harusnya kita bisa seperti teman, atau sebagai manajer, atau sebagai apa, sehingga nanti jika kita sudah menerapkan posisi kita yang benar dalam kelas, kita bisa membuat pembelajaran yang nyaman, sehingga pembelajaran bersama anak-anak bisa menjadi lebih efektif dan lebih maksimal lagi. Amin. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk refleksinya. Kalau menurut Pak Agus dari kelima posisi kontrol tersebut, di manakah posisi yang paling Anda sukai? Ya paling itu sebagai teman, karena bagaimanapun kita berada di dalam kelas, kita harus bisa membuat kelas menjadi lebih nyaman. Kalau kelasnya nyaman, pembelajaran yang sulit pun akan kita kerjakan dengan lebih mudah, senang, sehingga anak-anak nyaman, guru nyaman, pembelajaran itu lebih maksimal. Seperti itu. Terima kasih plus untuk Pak Dwi. Tapi Pak Agus, apa Pak Agus tidak khawatir kalau Iya. anak-anak besok akan sangat ketergantungan terhadap Bapak? Bagaimana Bu? Sangat ketergantungan. Pokoknya angkuran di cedai Pak Agus angkuran, enggak lah. Oh iya, tidak. Kan enggak perasaan seperti itu. Ya kalau menurut saya Bu ya, kalau mungkin ya tidak, karena nanti semakin ke sana anak-anak itu pemikirannya akan semakin berkembang. Kalau misalnya sekarang ini mungkin masih lebih senang bersama saya, kalau misalnya mereka itu bisa naik kelas atau bersama orang atau guru-guru yang lain, mereka juga akan membuka pikiran, oh ternyata mereka bisa nyaman dengan orang A, orang B. Jadi tidak harus seperti tergantung sama satu orang, dan juga itu mungkin tergantung oleh pembawaan orang lain juga. Seperti itu Bu. Dari kelima itu, yang paling top kan ada ya? Berarti bukan berarti membuat sesuatu itu harus meningkat terus dan ada harganya tersendiri. Terima kasih untuk Ibu juga Pak Agus. Kalau yang bagus sih, seorang guru memang harus mempunyai kelima
posisi kontrol seperti yang Pak Agus favoritkan, yaitu guru sebagai teman itu juga bagus, tetapi semua ada positif negatifnya. Ketika positifnya oke, anak itu menjadi nyaman dengan kita, tidak merasa takut, belajar juga lebih menyenangkan. Tetapi posisi negatifnya apabila mereka tidak bersama bapak atau ibu guru tersebut, dan guru berikutnya tidak seperti guru yang sebelumnya. Jadi dia tuh merasa kehilangan, aku dulu itu dengan guru ini seperti teman enak, sekarang dengan guru ini wah sepertinya gila sekali, dimarahi dan sebagainya. Nah, kadang kan seperti itu anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi dia itu merasa ditinggalkan oleh guru yang sebelumnya yang sudah seperti teman. Nah, jadi kelima posisi kontrol tersebut, kalau menurut saya ya, ini tidak ada benar dan salah, cuma pendapat ya, itu yang lebih mengena untuk Bapak Ibu guru itu adalah posisi manajer, di mana posisi manajer dia berkuasa mengontrol, dia bisa mengontrol dirinya untuk mengontrol diri sendiri, anak didik, juga lingkungan agar menuju ke pembelajaran atau lingkungan yang lebih baik. Begitu menurut saya. Tetapi terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Sebelum saya akhiri, apabila saya terlalu banyak bicara dan di sini terutama nanti pasti akan banyak suatu kesalahan dan sebagainya. Ada yang terakhir lagi ya? Yang terakhir saya garis bawahi supaya tetap semangat. Yang pertama tentang refleksi yang disampaikan, oke, itu memang benar, namun lebih khusus lagi dari penerapan budaya positif itu tadi yang saya tonjolkan lagi untuk ibu bapak guru adalah disiplin. Artinya disiplin itu bukan paksaan, yang betul-betul disiplin timbul dari anak itu yang dimotivasi, yang disebabkan oleh seorang guru. Kemudian yang berikutnya, kalau di suatu tempat kelas nanti ada guru, tadi yang disampaikan Bu Eni dan sama Pak Agus itu sangat kepilut dengan guru yang di kelas itu, sehingga mestinya itu masalah. Maka perlu direfleksi supaya semua guru bisa sama seperti itu, sehingga anak pindah kelas tetap menemukan yang sama. Paham yang saya maksud? Gitu. Sehingga biarpun kita kepribadiannya beda, penampilannya beda, terus perilakunya beda, tapi dalam menghadapi anak sama. Artinya anak itu dekat dan dekat dengan anak. Itu refleksi secara global untuk saya. Apa yang disampaikan oleh Anda. Terima kasih. Bila kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sangat hot sekali ya, sampai berkeringat saya juga ya. Mungkin untuk aksi nyata berikutnya itu akan sangat lebih seru lagi ya Ibu ya. Mohon dukungannya juga dari Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini, cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan dari saya, kemudian teman-teman dalam kami menyambut tamu undangan juga Bapak Ibu, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah diseminasi penerapan budaya positif yang telah dijelaskan oleh Ibu Nur Asia SPD. Di sini saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam saya memandu acara pada siang hari ini banyak kesalahan, dan akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan hamdalah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati,
Mungkin kita bisa melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Iya, sesi foto bersama terlebih dahulu bersama Ibu Pengawas, Bapak Kepala, dan juga rekan-rekan serta tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Legina SPD SDM MIT, Kepala Sekolah SD Negeri Suren, mendukung aksi nyata guru penggerak Ibu Nur Aisyah SPD yang telah melaksanakan aksi nyata budaya positif dengan baik. Semoga selalu sukses dan maju terus meningkatkan perubahan dan kualitas di SD Negeri Suren. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Aisyah yang saya sayangi. Yang pertama, Ibu kemarin mengikuti kegiatan Bu Nur di SD Suren untuk aksi nyata pada modul 1.4, merasa senang sekali, membanggai kegiatan itu. Kok Bu Nur mengundang saya? Nah, itu yang bikin saya bangga. Sisi lain, Ibu sebagai pengawas ingin berperan terhadap para calon guru penggerak. Karena kegiatan ini yang pertama memotivasi saya. Selain silaturahmi, saya bisa datang bertemu dengan para guru yang akan mendapatkan diseminasi dari penjenengan. Dan yang kedua, penjenengan juga termotivasi. Ngaku atau tidak terserah, tapi yang penting saya membaca dari body language penjenengan merasa mendapatkan dukungan dari pengawas. Nah, yang lain saya salut juga karena penjenengan berani mengundang beberapa teman yang berasal dari luar Gugus Sultan Agung yang saat ini penjenengan berada. Nah, untuk itu tepat memang karena penjenengan sudah menyiapkan materi itu dengan baik. Bagaimana hadiah, bagaimana hukuman, itu sudah jelas sekali. Nah, sekarang saya dan teman-teman kemarin sudah mampu untuk berpikir bahwa yang paling top adalah bidang itu hukuman maupun konsekuensi yang bernuansakan manajerial. Dahlah, pokoknya saya sudah mendapatkan sesuatu yang baru dari CGP. Untuk itu Bu Nur, jangan lupa pada aksi-aksi nyata berikutnya undang saya, juga teman-teman yang lain. Tidak mengapa, bagus saja, hal baik kok. Nah, karena hal baik, mari kita kembangkan. Sementara itu saja Bu Nur, terima kasih. Besok ketemu di aksi nyata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.